Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar pada pagi hari ini? Baik. Terima kasih. Nah, saya mau mengecek kehadiran peserta didik semuanya. Apakah ada yang tidak hadir? Iya. Tidak hadir semua ya? Iya. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita harus berdoa. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Ya, silakan. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Materi kita pada pagi hari ini yaitu kelangkaan. Nah, sebelum kita masuk pada materi ini, kemarin kita sudah mempelajari tentang interaksi. Nah, siapa yang masih ingat tentang pengertian interaksi? Saya. Iya, luar biasa. Ya, silakan Henry ya. Interaksi adalah suatu hubungan setiap individu atau kelompok. Baik. Tanggapannya sangat bagus sekali. Nah, sekarang kita masuk pada kelangkaan. Nah, di kelangkaan ini kita memiliki tujuan pembelajaran, yaitu setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Yang kedua, menganalisis penyebab kelangkaan, dan ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan. Coba perhatikan gambar di atas. Ini judulnya kelangkaan. Ada dua gambar. Nah, dari gambar ini, menurut pengamatan Anda sebagai peserta didik, apa yang dimaksud dengan kelangkaan ini berdasarkan gambar? Siapa yang bisa? Ayo. Iya ya. Yarman, ya silakan Yarman. Kondisi di atas dapat disebut dengan sebagai kelangkaan. Jadi, kelangkaan dapat diartikan situasi atau keadaan di mana jumlah sumber daya yang ada dirasakan kurang atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Iya, luar biasa, berikan tepuk tangan. Baik, kita lihat pengertian tentang kelangkaan. Kelangkaan adalah situasi atau keadaan di mana jumlah sumber daya yang ada dirasakan kurang atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ini contoh gambar tentang kelangkaan. Yang pertama ada gambar gas habis ya. Itu tertulis di situ, maaf, gas habis. Itu artinya terjadi kelangkaan pada gas LPG. Dan yang kedua ada gambar yang sedang menimba air di sungai. Airnya terlihat bercampur lumpur ya, artinya tidak bersih. Artinya manusia di sini mengalami kelangkaan sumber air bersih. Ini terjadi karena musim kemarau. Kalau musim hujan tentu kita tidak berkesusahan untuk mendapatkan air bersih. Jadi faktor ini musim kemarau bisa menyebabkan kelangkaan pada air bersih. Nah, terjadinya kelangkaan dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Bapak mau tanya ini. Berdasarkan gambar di atas, tertulis pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat bisa menyebabkan kelangkaan. Siapa yang bisa memberikan tanggapan bahwa pertumbuhan
jumlah penduduk yang semakin meningkat bisa menyebabkan kelangkaan. Ayo siapa? Saya, Pak. Oh iya, silakan Herti. Pertumbuhan penduduk semakin meningkat dapat menyebabkan kelangkaan karena apabila jumlah penduduk semakin banyak, maka kebutuhan manusia semakin bertambah sehingga dapat mengakibatkan kelangkaan. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan buat Herti. Nah, kemudian terbatasnya sumber daya alam. Ini salah satu faktor kelangkaan. Siapa yang bisa memberikan tanggapan tentang terbatasnya sumber daya alam dapat mengakibatkan kelangkaan? Ada yang bisa? Saya, Pak. Oh iya, silakan Nak. Terbatasnya sumber daya alam dapat menyebabkan kelangkaan karena tidak semua sumber daya alam yang sama dapat menyebar seluruh daerah sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Iya, terima kasih. Berikan tepuk tangan buat. Yang ketiga, terbatasnya sumber daya manusia. Nah, ini ada dua gambar, ada yang sedang memungut sampah, ada yang sedang kerja di kantor. Dari gambar di atas ini, Anda bisa mendefinisikan mengenai terbatasnya sumber daya manusia ini dikatakan langka. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Keterbatasan sumber daya manusia dapat menyebabkan kelangkaan karena terbatasnya kemampuan seseorang atau kurangnya pengetahuan dan melatih untuk menguasai keterampilan tertentu, sehingga untuk mendapatkan pekerjaan agak kesulitan dan mengakibatkan pengangguran. Iya, terima kasih. Baik, terbatasnya sumber daya manusia ini adalah tidak ada kemampuan dalam bidang pengetahuan. Makanya kepada peserta didik saya himbau untuk selalu tetap belajar agar tidak bisa jadi gambar yang sedang terlihat di sebelah kiri ini. Nah, ini orang-orang yang sudah memiliki pengetahuan dan memiliki keterampilan, maka ini pekerjaannya adalah kerja di kantor. Kemudian bencana alam. Bencana alam ini dapat menyebabkan kelangkaan. Siapa yang bisa memberikan tanggapannya? Kenapa disebutkan? Ya, silakan. Bencana alam dapat menyebabkan kelangkaan karena bencana alam menimbulkan sumber daya alam berkurang dan bahkan rusak karena peristiwa bencana tersebut. Misalnya daerah persawahan mengalami banjir, maka tanaman di persawahan tersebut rusak sehingga tidak menghasilkan dan produksi beras di daerah tersebut berkurang, maka terjadi kelangkaan pada produksi beras. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk pada materi berikutnya, yaitu upaya-upaya mengatasi kelangkaan. Yang pertama, menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang kedua, memelihara dan melestarikan sumber daya alam. Yang ketiga, meningkatkan berbagai macam sumber daya alam. Nah, sesi kelompok ini kita bagi tempat sesuai dengan petunjuk yang sudah saya bagi sebelumnya. Ini petunjuknya. Yang pertama, berikan analisis Anda tentang ketiga gambar di bawah ini yang berhubungan dengan kelangkaan. Ini gambar. Dan gambar, berikan analisis Anda tentang gambar ini, maka tuliskan di sebelah kanan. Begitu juga yang gambar kedua dan gambar ketiga. Ini LKPD-nya ya, ini dikerjakan. Bapak berikan waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Ya, silakan. Sudah siap? Siap. Ya, silakan presentasikan hasil kelompoknya. Mana kelompok satu itu? Sudah siap? Ya, silakan. Menurut analisis dari kelompok 1, gambar pertama, masyarakat sedang menunggu antrian pengisian BBM jenis minyak tanah. Berdasarkan gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa minyak tanah telah mengalami kelangkaan. Iya, terima kasih. Berikan tepuk tangan buat kelompok 3. Sudah siap? Mana kelompok 3? Ini kelompok 3 ya, silakan. Presentasikan. Menurut analisis kami dari kelompok 3 pada gambar ketiga, gas LPG
dengan kehabisan stok sehingga calon konsumen tidak dapat dilayani. Berdasarkan gambar tersebut kami simpulkan bahwa gas LPG sedang mengalami kelangkaan. Baik, terima kasih. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Bagaimana tentang pemahaman Anda materi kita pada pagi hari ini? Apakah menyenangkan? Ya, terima kasih. Nah, Bapak ingin mau mengetahui tentang sejauh mana Anda bisa mengetahui materi kita ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Siapa yang bisa? Saya Pak. Iya, semuanya sudah bisa ya. Ya, silakan. Kesimpulan dari kelangkaan adalah keterbatasan tersedianya sumber daya yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Iya. Faktor-faktor kelangkaan: 1. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. 2. Terbatasnya sumber daya alam. 3. Terbatasnya sumber daya manusia. 4. Bencana alam. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita pulang, Bapak beritahu materi kita selanjutnya adalah mengenai prinsip dan motif ekonomi. Silakan baca-baca buku tentang prinsip dan motif ekonomi. Dan saya sarankan kepada peserta didik tetap jaga protokol kesehatan. Selalu makan